This is your life. Lubis SHMH. Siap. Bis, sehat Alhamdulillah. Bis? Alhamdulillah sehat bang. Selamat Bis. Ya, Nambah gelar baru, MH, ya. kecerdasan baru. Apa kesibukan gini Bis? Ya kalau kesibukan sekarang ya masih bergelut di organisasi bang. Salah satunya itu ya kan. Alhamdulillah kita juga baru selesai menyelesaikan studi ya di S2 Hukum Unip. Alhamdulillah bang. Tuh selamat kan? Iya. Selamat lagi. Siap bang. Terus apa kelanjutan ke depan bakal sibuk apa? Ya kalau ke depan tim kita sudah menyelesaikan studi. Nah sekarang kita fokus di organisasi ini ya sampai akhir jabatan seperti itu bang. Nah mungkin kalau selesai itu nanti baru kita bisa berbuat hal-hal yang lain. Gitu. Biasa. Di teman-teman Lubis, kita kehadiran pemuda yang luar biasa, begitu banyak prestasi dan menjadi calon pemimpin Amin. masa Amin. depan. Amin bang. Luar biasa. Lubis, Ketua PKC PMII Provinsi Bengkulu. Nih, Bis, seperti apa yang tema kita bahas hari ini, kami ingin menggali sosok Lubis yang orang tahu tiba-tiba muncul seorang Lubis di PMII. Ini yang kami tahu juga Lubis dari daerah ke kota Bengkulu, meniti karir, menambah kecerdasan. Ini motivasi dulu untuk masuk ke Bengkulu seperti apa? Boleh cerita sedikit untuk kami? Oh iya bang, sebenarnya saya ini adalah lahir dari keluarga yang sangat sederhana, berasal dari Bengkulu Utara dan setelah menyelesaikan sekolah di SMP. Nah kelas SMP saya di Utara bang, SD SMP di Utara. Kalau di SD saya SDN 03 Air Besi Bengkulu Utara, terus SMP-nya SMP 1 Air Besi Bengkulu Utara. Nah pasca itu baru saya merantau ke kota Bengkulu. Itu tepatnya pada tahun 2012 bang kalau nggak salah itu. Ya itu. Lalu saya juga kuliah di YIN Bengkulu S1 saya bang. Dulu YIN ya? Iya dulu YIN ya, yang sekarang jadi UIN. Ya. Tapi sebelum masuk ke situ punya cerita juga bang. Nah itu. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Karena dulu saya itu ingin kuliahnya pasca sekolah di kota Bengkulu itu keluar bang. Itu ke Yogyakarta sebenarnya. Tapi Tuhan berkata lain, saya tidak ditakdirkan dapat menempuh pendidikan di situ, harus kembali ke Bengkulu. Karena apa tuh? Karena memang dulu saya mencita-citakan masuk di UGM bang. Iya. Karena di UGM saya nggak diterima, ya karena dari awal saya diterima di IAIN waktu itu, ya terpaksa saya pulang ke Bengkulu dan menempuh pendidikan S1 saya di IAIN Bengkulu. Ambil? Ya, saya ngambil hukum tata negara bang di IAIN Bengkulu. Sekarang S2 ngambil? Sama bang, saya ngambil kejuruan kalau di Unip itu hukum otonomi daerah, ya itu mengarahnya kepada hukum tata negara juga, nah, gitu. Linear tuh. Ah, iya dong. Ya. Udah tahu kan arahnya. Ya, kan? alhamdulillah bang. Bis, dari tamat SMA di Bengkulu Utara menuju kota Bengkulu ke IAIN, apa motivasi besar ya? Dari tamat SMP bang ke kota Bengkulu. Oh tamat SMP ya? Ya, Tamat SMP. dari tamat SMP saya merantau lah sedikit jauh ke kota Bengkulu, yaitu sekolah di MAN 2 kota Bengkulu, baru masuk ke IAIN Bengkulu. Kalau motivasi saya ya pertama ingin mengembangkan diri, di mana bahwa saya harus mencari suasana baru, ilmu baru di tempat yang baru begitu bang, sehingga ini yang memotivasi saya, sehingga pada kesempatan ini pun saya masih di kota Bengkulu. Dan mudah-mudahan nanti bang juga bisa kita melangkah lebih jauh lagi bang, seperti itu ya. Siapa tahu nanti kita juga bisa ngambil doktor begitu kan? Nah, mudah-mudahan seperti itu. Luar biasa seorang Lubis, dari duduk di bangku SMP
sudah memikirkan bagaimana kemajuan untuk merubah diri. Iya, iya. Ini menjadi motivasi juga untuk anak-anak muda di Provinsi Bengkulu. Nah, mungkin setelah masuk ke Bengkulu dan bersekolah di MAN, terus berlanjutkan lagi ke IAIN. Nah, ini kan mulai mengenal organisasi, ya. Organisasi ini ada motivasi khusus. Kok Lubis mau aktif dan berperan sebagai pemuda, sebagai mahasiswa berperan, nggak kuliah aja, pulang pergi kuliah, itu mungkin bisa diceritakan. Memang begini Bang, kita harus bedakan siswa dan mahasiswa, di mana mahasiswa itu cakrawala pikiran harus terbuka, harus dibuka seperti itu. Karena apa? Jadi mahasiswa itu kita tidak bisa jadi mahasiswa kupu-kupu pulang kuliah pulang, karena di sini kita perlu pengembangan diri. Nah, maka dari itu saya ini memang dari dulu Bang hobi berorganisasi. Kalau dibilang kapan saya mulai berorganisasi, dari SMP saya sudah berorganisasi. Saya alhamdulillah waktu itu di SMP Negeri 1 Air Besi itu diamanahkan oleh kawan-kawan itu menjadi 2 periode jadi ketua OSIS Bang. Oh, SMP ya? SMP. Berangkat ke MAN 2. Saya diamanahkan juga oleh kawan-kawan waktu di MAN, itu menjadi 2 periode juga Bang, menjadi ketua OSIS. Nah itu berarti seorang Lubis ini memang sudah dari SMP dan SMA, udah menjadi seorang pemimpin. Amin. Nah sekarang menjadi pemimpin di PMII. Nah, kita doakan semoga menjadi pemimpin di jabatan publik. Amin. Amin, terus silakan. Siap. Lalu pasca saya udah di MAN 2, saya masuk ke IAIN waktu itu. Nah, di kampus saya juga ikut organisasi. Nah, waktu itu tepat saya ketemu dengan PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kenapa harus PMII? Karena memang dari dulu waktu MAN ada agenda PMII di asrama haji Bang, karena sekolah saya itu berdekatan dengan asrama haji. Saya lihat apa nih bendera kuning seperti itu kan, wah apa ada orang meninggal, saya pikir gitu. Ternyata itu adalah organisasi besar PMII. Maka pasca itu saya masuk ke IAIN, saya lihat nih, oh ini yang dulu yang membuat kegiatan di dekat sekolah saya. Nah, saya masuk itu karena memang prosesnya pertama Mapaba Bang. Di masa penempatan anggota baru saya ikuti. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2015 Bang. 2015. Nah, udah itu saya ikut PKD-nya, udah itu saya ikut PKL-nya, ya kan? Udah itu saya ikut PKN-nya. Karena jenjang kaderasi di PMI dari tahap paling bawah sampai tahap paling tinggi sudah saya lewati. Jadi bukan karbitan ya? Bukan karbitan Bang. Dari awal dari dasar. Iya. Terus. Nah, lalu di PMI ini sampai hari ini saya diamanahkan oleh sahabat-sahabat menjadi ketua PKC. Ya memang ini bukan mudah perjalanannya Bang. Iya. Memang kita di intern saja ya berdinamika, ya namanya proses organisasi ya kan. Dulu sebelum ke PMI itu pun memang saya aktif di kampus Bang. Saya pernah jadi ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa di Fakultas Syariah atau DPM waktu itu. Saya pernah menjadi ketua SEMA ya kan di IAIN waktu itu. Kalau di tatanan negara itu ketua DPR lah Bang, ketua DPR RI kan begitu. Amin kan? Ya, amin, mudah-mudahan itu betul-betul terwujud ya. Iya, amin. Nah, setelah itu ya, saya pernah juga mencalonkan presiden mahasiswa Bang, walaupun itu waktu itu ada gesekan-gesekan kita ya kan di zaman itu dinamika. Waktu zaman saya tidak ada yang jadi Bang jadi presiden mahasiswa, ada pemilihan ulang ya kan. Nah, ini namanya dinamika yang dihadapi. Itu tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun 2018 Bang. 2018. Dinamika itu terjadi. Jadi saat itu apakah down atau gimana atau pada saat tidak terpilih? Iya. Karena posisinya kita nih seorang organisatoris yang tidak boleh mempunyai jiwa yang down walaupun dengan keadaan situasi apapun, ya kita terus berjuang karena ya namanya organisasi ini Bang terus berputar ya kan. Roda kepemimpinan terus berputar. Nah, waktu itu pun saya pernah direkomendasikan untuk mencalon ketua cabang tapi saya nggak ambil karena saya lihat situasinya memang situasi dinamika politik organisasi itu sangat kencang sekali. Ya saya bilang saya nggak usah mencalonkan diri dan
efek dari itu saya diamanahkan oleh sahabat-sahabat menjadi ketua PKC PMI Bengkulu. Luar Wah. biasa. Ya. Jadi tertunda Ya. menjadi presiden BEM, sekarang menjadi PKC Ya. PMI yang hampir tanda kutip ya yang dilihat oleh mahasiswa wah ini ada organisasinya dari seluruh BEM. Ya. Di Unip ada, ya kan, ya. di DSN ada juga ya kan, Hmm. PMI semua. Apalagi sekarang di cabang mana aja sih PMI ya? Kalau cabang PMI Provinsi Bengkulu itu Bang, ada cabang kita itu 3 definitif. Ya, definitif. Itu di Bengkulu Selatan kita ada, di Curup kita ada, dan di Kota Bengkulu kita ada. Ini ada cabang juga menuju persiapan di Bengkulu Utara Bang yang kita gagas. Ya memang kalau kita langsung definitif kan tidak mungkin, karena memang ada proses yang harus dilewati seperti itu. Tapi kita terus berjuang, mudah-mudahan kita bisa wujudkan ya cabang Bengkulu Utara itu nanti. Apakah nanti seluruh daerah akan ada cabang? Ya kalau seluruh daerah ada cabang, saya rasa kalau untuk kelas cakupan Bengkulu, Provinsi Bengkulu itu belum bisa Bang. Karena memang ada syarat pembentukan cabang itu harus ada kampus. Ya kan? Nah kalau seandainya nanti sudah berkembang Bengkulu Tengah ada kampus ya kan? Lalu misalkan di di yang lain ada kampus, di 9 kecamatan 1 kota ada kampus, mungkin bisa kita wujudkan itu karena syaratnya ada kampus Bang. Ya. Yes. Ini pertanyaan lagi. Kenapa mau menjadi ketua PKC PMI? Apa motivasi besar? Katakan dari awal Bang bahwa saya ini hobi buat organisasi ya kan. Nah kalau ditanya ya kenapa harus ingin jadi ketua PKC itu ya karena jenjang yang harus saya lewati dan ingin berbuat untuk sahabat-sahabat yang di bawah, di mana pengurus keorganisasi cabang itu Bang tugasnya yang mengkoordinir cabang-cabang yang ada. Alhamdulillah dalam akomodir dan koordinir kita kayak Bengkulu Selatan, kaderisasi aktif, Mapaba dia lakukan, PKD dia lakukan, Curup begitu juga, cabang kota apalagi kan begitu. Nah mungkin nanti PKC juga akan membuat kegiatan kaderisasi formal seperti PKL ini kita akan adakan Bang. Itu insya Allah akan kita lakukan bulan Agustus ini. Ya, luar biasa PKC PMI, luar biasa di tangan Lubis. Dari beberapa waktu ini apa yang sudah Lubis lakukan saat memegang komando PMI? Jadi PMII yang kita komandoi Bang selama saya jadi ketua PKC, alhamdulillah kita ini melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya kan, kayak bulan Ramadan ya kan, kita mengunjungi panti karena juga kita berbasis Islam kan seperti itu ya, walaupun tidak banyak yang kita bagi, ada yang kita bagikan ya kan. Nah, itu salah satu gerakan sosial yang kita lakukan selain kita mengkoordinir sahabat-sahabat itu untuk membuat kaderisasi formal. Lalu kita juga sudah membuat semacam pelatihan kewirausahaan di mana saya katakan pada sahabat-sahabat, bukan hanya PMI, saya katakan bahwa tantangan generasi muda ke depan, tantangan kita bersama ke depan adalah tantangan ekonomi. Maka daripada itu PKC PMI Bengkulu membuat kegiatan itu. Nah, pelatihan kewirausahaan. Nah, alhamdulillah Bang, ada beberapa kader-kader PMI itu yang sudah bergerak di usaha. Wah, itu saya salut sekali itu Bang. Dan mudah-mudahan tinggal pembinaan lagi ya kan. Nah, seperti itu. Jadi PMI memang harus berperan ya untuk menciptakan generasi muda yang hebat. Bis, Abang dapat selentingan bis. Katanya mau buat buku. Ya, nah, jadi saya perlu ini kan, ya kan. Di dalam hampir 2 tahun saya menjalani jadi ketua PKC PMI Bengkulu, di mana saya sampaikan dengan sahabat-sahabat itu, pertama, jangan sampai kita melalaikan kuliah, ya kan? Apalagi kita berada di posisi aktif di struktur organisasi seperti PMI. Karena PMI adalah organisasi mahasiswa. Nah, yang diperhatikan ya kuliahnya jangan diabaikan. Lalu ya karya-karya ilmiah Bang, itu jangan juga dikesampingkan. Nah, alhamdulillah hari ini saya coba mengarang buku ya kan, itu karangan saya sendiri. Karena itu berangkat dari tesis yang saya susun. Nah, mudah-mudahan sebentar lagi Bang, itu akan kita terbitkan lah. Minta doa juga kan. Kapan? Insya Allah dalam tahun ini akan kita terbitkan. Oh, tahun ini? Ya. Bulannya? Kalau bulannya ya mudah-mudahan, kalau target Bang, itu
Agustus atau September sudah terbit. Nah, ya. bentar lagi. Iya. Bis, boleh sedikit nggak apa nih pembahasan bukunya ini? Tentang apa ini? Ya. Buku yang saya akan coba terbitkan ini berangkat dari tesis saya. Saya bicara tentang desain pendidikan politik, Bang. Pendidikan politik. Ya, pendidikan politik. Ya. Untuk seluruh. Ya, untuk seluruh. Ya, karena cakupannya bukan kita berpikir hanya PMI, tapi secara cakupan global, ya kan? Dan anak muda. Dan anak muda, ya, bukan hanya Bengkulu tapi ya, Indonesia, gitu ya. Terus gimana? Nah, berangkat dari tesis yang saya angkat itu terkait dengan desain pendidikan politik bagi warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya kan? Nah, berangkat dari latar belakang di mana melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 diperbarui Undang-Undang 2 2011 kalau nggak salah ya, di mana pendidikan politik itu partai politik punya kewajiban itu, ya kan? Tapi dalam amanah Undang-Undang Dasar 45 bahwa pendidikan itu tanggung jawab negara. Saya rasa itu termasuk pendidikan politik, Bang. Jangan disampingkan. Karena maju atau tidaknya bangsa ini jangan dikesampingkan terkait dengan pendidikan politik, ya kan? Karena apa? Kita ingin hadirnya pemimpin yang baik, pemimpin yang cerdas, pemimpin tidak korup, ya kan? Harus berawal dari masyarakat itu paham dengan pendidikan politik. Seperti itu, Bang. Sehingga masyarakat pendidikan politiknya nanti itu memilih pemimpin baik eksekutif maupun legislatif itu berdasarkan track record calon, visi misi calon, bukan dengan uang mereka pilih seperti itu. Dengan gagasan. Dengan gagasan yang dibuat, kan seperti itu. Jadi juga mengempas juga pandangan masyarakat terhadap politik, bahwa politik itu pemilu, politik itu caleg, ya. Tapi padahal politik itu lebih luas dari itu. Iya. Kan? Politik itu bisa dikatakan semua produk yang ada di negara itu adalah produk politik. Iya, betul, ya kan? betul sekali. Apalagi contohnya, Gus? Karena begini. Negara kita ini negara hukum, negara kita negara demokrasi. Negara demokrasi ini salah satu dibuktikan dengan pemilu, Bang. Nah, kita hati-hati ketika bicara pemilu, ya kan? Jangan dianggap politik itu, ya kan, berada di pemilu, tidak. Nah, itu pelaksanaan saja kan dalam konteks demokrasi tadi itu. Tapi dalam persiapan kita menghadapi pemilu harus ada namanya pendidikan politik, ya kan? Perencanaan ini. Iya, hari ini saya sampaikan misalkan. Pendidikan politik itu sebenarnya siapa yang melakukan, ya kan? Semua warga negara berhak ya menyampaikan pendidikan politik, ya kan? Tapi dalam gagasan saya itu negara harus hadir. Kan tidak jelas sekarang ini. Di mana sesungguhnya yang mengakomodir tentang pendidikan politik ini, ya kan? Iya. Saat ini masih dibebankan oleh partai politik, ya mereka kan? yang turun langsung di politik praktis, kan gitu. Padahal itu tanggung jawab negara. Nah, sebaiknya gimana? Nah, sebaiknya ya ketika ada desain yang memang menjadi tanggung jawab negara, jadi pendidikan politik ini nanti ini kemana arahnya? Siapa yang bertanggung jawab? Kalau negara, lembaga apa? Di mana? Apakah misalkan ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Nah, kalau saya sepakatnya ke situ yang saya arahkan. Kenapa? Karena memang itu bicara tentang pendidikan. Coba bayangkan kalau kita buat nanti itu kurikulum pendidikan, ya kan? Mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta. Ada kurikulum yang memang yang berbicara tentang pendidikan politik tadi itu. Oke, stop ya. Nanti teman-teman nggak penasaran lagi dengan bukunya, ya kan? Pokoknya ditunggu. Ya, siap. Agustus, September. Ya. Abang tunggu juga, Bis, siap, Bang. bukunya, Insya Allah, Bis. Bang, siap. Nanti kalau bisa kita bedah bukunya. Siap. Bis, waktu kita sampai di sini, Bis. Kita akan bahas mungkin nanti tentang terkait buku. Ya. Desain politik. Ya, desain pendidikan politik. Desain pendidikan politik. Ya. Oke, teman-teman, Musikal, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga buat Lubis SH. Semoga kita doakan, semoga beliau sukses dalam karir, ya kan, dan motivasi menjadi pemimpin. Kita doakan juga menjadi pemimpin di jabatan publik. Siap, amin, Bang.
Terima kasih sekali lagi teman-teman Musikal. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.